Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok Informatika Kesehatan yang beranggotakan saya Putri Namaharani dan juga teman saya Cantika Oktarisa Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Jadi kami akan melakukan presentasi di mana kami akan mereview jurnal yang telah kami cari sebelumnya dengan judul The Potential for Artificial Intelligence in Healthcare. Jadi dimulai dari saya dulu. Baik, untuk slide pertama, kecerdasan buatan atau AI ini memiliki potensi untuk diterapkan pada bidang kesehatan. AI berpotensi mengubah banyak aspek keperawatan pasien, serta proses administrasi, pembayaran, maupun farmasi. AI juga dapat bekerja sebaik atau bahkan lebih baik daripada manusia dalam mengerjakan tugas-tugas perawatan kesehatan. Seperti contohnya, yang pertama ada mendiagnosis penyakit, kemudian membantu radiologi dalam menemukan tumor ganas, dan kemudian membantu penelitian kohort untuk uji klinis. Baik, selanjutnya ada jenis AI yang relevan dengan sistem perawatan kesehatan. Yang pertama ada machine learning, neural networks, and deep learning. Ini adalah teknik statistik untuk menyesuaikan model dengan data dan untuk belajar dengan model pelatihan dengan data. Aplikasinya adalah untuk memprediksi protokol pengobatan yang dapat diberikan untuk imaging radiologi. Kemudian ada Natural Language Processing atau NLP. Ini mencakup aplikasi seperti pengenalan ucapan, analisis teks, terjemahan, dan juga tujuan yang lain terkait dengan bahasa. Kemudian ada Rule-Based Expert System yang digunakan untuk tujuan mendukung keputusan klinis. Kemudian ada Physical Robot yang memiliki tugas seperti mengangkat, memposisikan ulang, mengelas, atau merakit objek, dan mengirimkan persediaan di rumah sakit. Kemudian ada juga robot bedah yang dapat digunakan untuk melakukan prosedur bedah umum meliputi bedah ginekologi, bedah prostat, serta bedah kepala dan leher. Kemudian yang terakhir ada robotic process automation yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas digital terstruktur untuk keperluan administratif, yaitu yang melibatkan sistem informasi. Baik. Untuk selanjutnya ada diagnosis dan juga aplikasi perawatan. Baik, di sini yang pertama ada diagnosis dan pengobatan penyakit ini sebenarnya telah menjadi fokus AI sejak tahun 1970-an ketika MYCIN dikembangkan di Stanford untuk mendiagnosis infeksi yang ditularkan melalui darah. Kemudian baru-baru ini Watson dari IBM juga telah menerima banyak perhatian dari media karena membuat aplikasi yang fokusnya pada pengobatan presisi khususnya mendiagnosis dan juga melakukan pengobatan kanker. Kemudian pengembangan pendekatan untuk menggunakan AI atau data besar untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Banyak dari temuan ini didasarkan pada analisis gambar radiologis meskipun beberapa melibatkan jenis gambar lain seperti pemindaian retinal atau pengobatan presisi berbasis genom. Kemudian model machine learning kesehatan populasi untuk memprediksi populasi yang beresiko terkena penyakit atau kecelakaan tertentu untuk memprediksi masuk kembali ke rumah sakit. Kemudian keterlibatan dan kepatuhan pasien dalam perawatan kesehatan. Jadi keterlibatan dan kepatuhan pasien ini telah lama dilihat sebagai masalah perawatan kesehatan untuk mencapai good health outcomes. Pemanfaatan AI itu dapat membantu sekali penyesuaian perilaku yang diperlukan dalam proses perawatan, seperti melalui informasi yang diberikan oleh penyedia sistem EHR, biosensor, jam tangan, ponsel cerdas, antarmuka percakapan, dan instrumen lainnya. Perangkat lunak juga dapat menyesuaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Baik, untuk slide selanjutnya, Cantika, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Oktarisa Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan presentasi. Yang pertama di sini saya akan membahas aplikasi administratif dari AI. Nah, di mana di sini yang pertama itu ada RPI atau Robotic Process Automation, di mana ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam perawatan kesehatan seperti untuk pemrosesan klaim, dokumentasi klinis, manajemen siklus pendapatan, dan manajemen rekam medis.
Lalu kemudian ada NLP atau Natural Language Processing, di mana beberapa organisasi perawatan kesehatan ini telah bereksperimen dengan chatbots untuk interaksi dengan pasien, dan di mana aplikasi berbasis NLP ini dapat berguna untuk transaksi sederhana seperti resep isi ulang atau untuk membuat janji temu. Lalu kemudian ada machine learning, di mana machine learning ini dapat digunakan untuk pencocokan probabilistik data di berbagai database, di mana ini dapat digunakan untuk memverifikasi klaim seperti asuransi, seperti identifikasi, analisis, dan mengkoreksi masalah pengkodean dari klaim tersebut, di mana penggunaan machine learning ini tentunya menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah implikasi bagi tenaga kesehatan. Nah, di mana yang pertama itu, untuk penggunaan AI ini masih terbatas dan kesulitan dalam integrasi AI itu ke dalam alur kerja klinis dan sistem EHR atau Electronic Health Record. Nah, di mana AI ini bisa digunakan untuk informasi digital, radiologi, dan patologi saja. Nah, kemudian yang kedua, AI ini tidak akan menggantikan peran tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan itu memiliki banyak peran, sepertinya antar dokter satu sama lain itu mereka harus berdiskusi atau konsultasi tentang diagnosis dan pengobatan, lalu kemudian bagaimana cara mengobati penyakit, melakukan intervensi medis, menentukan parameter teknis pemeriksaannya yang disesuaikan dengan kondisi pasien, lalu kemudian menghubungkan temuan dari gambar ke rekam medis dan hasil tes lainnya, serta mendiskusikan prosedur dan hasilnya dengan pasien dan banyak aktivitas lainnya. Baik, selanjutnya yaitu implikasi etis. Nah, di mana di sini terdapat implikasi etisnya itu yang pertama itu untuk penggunaan AI ini itu memerlukan pembuatan keputusan perawatan sehingga dapat menimbulkan masalah akuntabilitas, transparansi isi dan privasi. Sehingga masih banyak algoritma dari AI ini yang sulit ditafsirkan sehingga sulit untuk memberi penjelasan diagnosis ke pasien dan kurangnya empati dari AI ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lembaga perawatan kesehatan serta badan pemerintah dan pengatur itu perlu menetapkan struktur untuk memantau masalah utama, bertanggung jawab dan menetapkan mekanisme tata kelola untuk membatasi implikasi negatif dari AI ini. Baik, selanjutnya. Nah, di mana di sini masa depan AI dalam perawatan kesehatan. Yang pertama itu AI dalam bentuk machine learning. Nah, di mana AI ini memiliki komponen utama di balik pengembangan pengobatan presisi yang secara luas disepakati sebagai kemajuan perawatan yang sangat dibutuhkan. Lalu kemudian yang kedua yaitu AI untuk analisis pencitraan. Nah, di mana minat kemajuan pesat dalam AI ini untuk analisis pencitraan terutama itu seperti pada penerapannya pada bidang radiologi dan patologi, di mana gambar radiologi dan patologi ini akan diperiksa di beberapa titik oleh mesin, yang kemudian akan dikenali melalui pengenalan ucapan teks yang sudah digunakan sebelumnya untuk tugas-tugas seperti komunikasi pasien dan perekaman catatan klinis, sehingga penggunaan AI untuk analisis pencitraan ini akan meningkat. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah penerapannya dalam praktik klinis sehari-hari. Nah, di mana ini merupakan tantangan terbesar dari AI. Karena sistem AI ini harus disetujui oleh regulator dan terintegrasi dengan sistem electronic health record, dan kemudian diperlukan standarisasi hingga tingkat yang memadai sehingga produk serupa ini bekerja dengan cara yang sama. Kemudian ini juga perlu diajarkan kepada dokter, dibayar oleh organisasi pembayar publik atau swasta, dan juga diperbarui dari waktu ke waktu di lapangan. Kemudian di sini juga terdapat peran AI dan dokter. Nah, meskipun AI ini sudah banyak digunakan, namun sistem AI ini tidak akan menggantikan dokter dalam skala besar, melainkan akan meningkatkan upaya mereka untuk merawat pasien, dan seiring dengan waktu dokter dapat beralih ke tugas dan desain pekerjaannya memanfaatkan keterampilan unik seperti memberikan empati, persuasi, dan juga integrasi gambaran besar. Baik, selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Kami tutup dengan Paramus Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Santi. Om.